warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum itu saya absen terlebih dahulu ya. Yang pertama Sayyidatul Farihah. Oke. Yang kedua Mili Raisid Diah. Oke. Yang ketiga siapa nih? Nikmah atau Nikmah? Tidak ada Nikmah ya? Oke, berarti pindah sekolah dia ya. Lalu selanjutnya Erika. Oke. Terus Ciara. Oke. Terus siapa lagi ya? Dan hadir semua lah alhamdulillah ya. Oke. Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa kembali di hari Selasa tanggal 28 November 2023 dengan keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah anggota badan kita masih lengkap. Ada di sini yang lengkap anggota badannya? Ada ya? Mata masih lengkap ya? Oke, alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang proyek pematang profil pada Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Temanya itu mengenai kearifan lokal. Jadi judulnya adalah melestarikan kesenian kuda gipang di SMA Negeri 1 Langkau. Untuk sebelum kita ke materi, maka kita akan menyanyikan lagu wajib profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernawar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernawar kritis. Sebentar untuk kita semua. Oke, nah sekarang nanti ada video berupa kuda gipang. Sebelumnya di sini ada yang tahu lah kuda gipang dulu, Pak? Ada yang tahu? Belum tahu ya, jadi kita lihat dulu cuplikan berikut ini. Jadi yang pertama, apakah kalian pernah melihat pertunjukan tersebut? Pernah. Di mana Erika? Oh, di Pengantenan. Berarti di Kabupaten Tapin sebagian masyarakatnya waktu menikah ada kuda gipang ini ya. Terus, apa yang membedakan kuda gipang sama kuda lumping Jawa Timur? Coba, apa? Mungkin seperti propertinya. Kalau kuda gepang tuh nggak pakai cambuk, kalau kuda lumping pakai cambuk. Oke, siapa namanya? Tepuk tangan buat Siti Aisyah. Kalau kuda lumping pakai cambuk, kalau kuda gipang nggak pakai cambuk. Ada lagi nggak perbedaannya? Silakan. Kalau kuda gepang itu dijepit di ketiak,
Kalau kuda lumping itu ditunggang. Oke. Tepuk tangan dulu buat kita. Dia ada perbedaannya antara kuda lumping sama kuda gimpang. Kalau kuda gimpang tadi diikat ya, diikat ya Pak, dijepit ya. Kalau kuda lumping dinaiki ya. Oke. Nah, saya pengen bertanya kepada kalian, mengapa sih kita perlu melestarikan kesenian itu? Siapa yang bisa tahu kira-kira? Kenapa? Ada yang tahu? Kita Indonesia melihat waktu itu di Malaysia berbagai pelestarian kita, budaya kita dijiplak, kita marah ya? Karena itu suatu yang mahal bagi suatu masyarakat di Indonesia. Itu adalah identitas dan itu sangat sulit orang kalau suatu bangsa tidak ada identitasnya mudah dijajah. Nah itu kalau ada identitasnya mudah dijajah. Jadi pentingnya kita melestarikan kesenian itu untuk menjaga Indonesia dari bangsa penjajah. Itu salah satunya. Tetapi nanti kalau kalian suatu saat melestarikan kesenian lain, tolong diintegrasikan dengan Islam, dimodif. Sebagaimana dulu Sunan Kalijaga membuat wayang itu dulu bentuknya kayak manusia, tapi dalam Islam nggak boleh patung itu berbentuk manusia, tetapi dibuatnya gempeng. Karena apa? Karena suatu saat gambar yang bisa seperti manusia yang buat patung itu ini bisa hidup kembali. Nah, itu kalau gempeng kan nggak mungkin. Nah itu. Jadi perlunya nanti orang muslimah memodif kesenian ada di Nusantara ini dengan ada nilai-nilai Islam. Oke, silakan dilanjutkan. Nah, tujuan pembelajarannya P5 dan PRRA ini adalah satu, peserta didik dapat memahami pentingnya berkompetisi dalam melestarikan kuda gimpang. Yang kedua, peserta didik dapat membuat satu proyek mengenai membuat dan melestarikan tarian kuda gimpang. Oke, next. Nah, ini sejarah singkatnya. Saya pengen siapa namanya? Nana untuk membacakan. Silakan maju di depan. Kuda gimpang merupakan tarian tradisional masyarakat Kabupaten Banjar. Tarian ini hidup dan berkembang di desa Sangalabuan yang saat ini merupakan bagian dari Kecamatan Halian, Kabupaten Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Dari desa tersebut, tari kuda gimpang selanjutnya berkembang ke daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, yakni ke desa Bihara, Paringin, dan Amuntai. Mengutip dari warisan budaya Kemendikbud UID pada masa lalu, tari kuda gimpang merupakan tarian berbaris. Tepuk tangan buat Nana. Mati lampu. Tarian berbaris tersebut tampak dari gerakan tariannya, yakni 4 langkah atau step, maju dan mundur, kiri dan kanan, membuat posisi berhadapan, membuat posisi saling membelakangi, serta membentuk lingkaran untuk busana yang digunakan. Para penari menggunakan celana panjang berpita, baju kemeja lengan panjang, selempang bahu, dan mengenakan sepatu dengan kaos kaki setinggi lutut. Oke, tepuk tangan buat Bapak. Sekarang Gimpang berawal dari zaman lambung Maprat yang berlayar di dalam. Saat itu, lambung Maprat mengenai Raja Majapahit dengan kapal Prabayasa. Dia kemudian bertemu dengan Gajah Mada yang mengantarnya untuk menemui Raja Majapahit. Setelah 1 minggu di Majapahit, lambung Maprat pamit pulang ke negara kita. Saat pulang, ia diberi hadiah berupa seekor kuda besar terbaik di kerajaan Majapahit. Kuda tersebut berwarna putih dan gagah. Untuk mengetahui kehebatan kuda tersebut, Temenggung tak jiwa menyarankan agar ia menunggangi kuda pemberian Raja Majapahit tersebut. Namun, setelah 3 kali mencoba menunggang kuda sebelum masuk ke kapal Prabayasa, kuda itu lumpuh. tangan buat kalian. Kemudian, lambung Maprat menggunakan kesaktiannya dengan membawa kuda tersebut di kediamannya dan membawanya naik ke kapal Prabayasa hingga Banjar. Sejak saat itu, tari kuda gimpang memiliki gerakan menjadi profesi kuda di kediaman.
hanya dikutip pada bagian-bagian orang ini. Tepuk tangan buat Anissa. Nah, jadi terkait musik pengiringnya, kuda Jepang selalu diiringi dengan musik gamelan Banjar dengan mengenakan pakaian hida-hida ya. Adapun dalam hal penampilan, kuda lumping lebih identik dengan unsur sihir, sehingga penarinya pun tampak gagah dan berwibawa seolah menggambarkan situasi tari peperangan, pengiring dan pengawal raja. Itu sekilas dari sejarahnya kuda Jepang itu ke daerah Kalimantan Selatan. Ya. Jadi memang masih ada hubungannya dengan Jawa, ya, masih ada hubungan dengan kerajaan Majapahit. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai P5 dan PRRA kita. Semoga keterampilan dari kuda Jepang ini bisa memberikan inspirasi kalian bahwa melestarikan kebudayaan itu dianjurkan untuk masyarakat Indonesia. Jangan sampai ada lagi kesenian kita yang diambil orang. Ini kalau sudah diambil orang baru keluar, padahal kita sendiri yang ada menjaga. Dan yang kedua, kesimpulannya, bagaimana nanti suatu saat kalian mengemas kesenian itu tapi ada nilai Islamnya. Itu PR untuk manusia yang berpikir apakah kalau. Jadi jangan buang keseniannya, pakai aja keseniannya tapi dimodifikasi. Ya, dimodifikasi. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Rosiana Putri sebagai guru seni budaya di SMA Negeri 1 Rantau sekaligus kolaborator dalam proyek P5 ini. Mengapa tari kuda Jepang ini sangat penting diperkenalkan kepada peserta didik kami? Karena kami ingin mengenalkan lebih jauh tentang tari ciri khas yang ada di daerah kami sendiri. Nah, kebetulan tari kuda Jepang ini adalah tari yang bisa ditarikan oleh laki-laki maupun perempuan. Kelaknya tujuannya adalah agar nanti peserta didik kami dapat memperkenalkannya lebih luas ketika nanti sudah lulus dari sekolah kami. Nah, untuk kedepannya semoga lancar kegiatan ini untuk memberi manfaat luas bagi Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Tapin, terutama kelancaran P5 ini dan PRRA-nya berjalan lancar. Terima kasih, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kontekstual. Silakan bagi teman-teman yang ada di sini untuk berkumpul kepada kelompoknya yang sudah kita buat kemarin. Silakan menjawab dua pertanyaan ini. Yang pertama, apa tantangan yang dihadapi dalam melestarikan kuda Jepang? Tantangannya sekarang ini. Yang kedua, bagaimana kesenian ini dapat diintegrasikan dengan pendidikan karakter? Masih ingat silsilah Nabi? Oke. Untuk itu sebelum kita presentasi antar kelompok, kita baca silsilah Nabi dulu, ngambil berkah. Ya, Muhammad 1, 2, 3. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murad
bisa firman bin Adnan. Oke, kami akan menjawab soal yang diberikan olehmu. Jawaban yang pertama, karena maraknya globalisasi dan modernisasi menjadi tantangan yang dihadapi generasi muda, ditandai oleh berbagai bidang, contohnya masuknya kebudayaan asing. Kemudian seiring dengan adanya globalisasi, kita merasakan bahwa kebudayaan luhur mulai mendapatkan tantangan baru. Oke, itu jawaban nomor 1 dari saya. Nomor 2-nya bakal dijawab sama teman saya, Aulia. Bagaimana kesenian ini dapat direpresentasikan dalam pendidikan karakter? Kesenian ini memiliki peran penting dalam koridor pendidikan karakter karena dapat memperkuat karakter peserta didik melalui proses pembelajaran. Kegiatan ini dapat mengembangkan kemandirian dan kreativitas serta menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah. Ya, jawaban dulu nomor 1. Ya, luar biasa ya, jawabannya luar biasa. Kami dari kelompok 3 izin jawab. Apa tantangan yang dihadapi dalam melestarikan budaya kita? Kebanyakan anak zaman sekarang menganggap budaya lokal sebagai budaya yang kuno karena masuknya pemikiran-pemikiran budaya luar yang banyak diapresiasi sehingga mereka lebih mementingkan budaya luar daripada budaya yang kita punya. Bagaimana kesenian ini dapat diintegrasikan dengan pendidikan karakter? Pengembangan pendidikan budaya sangat strategis untuk keberlangsungan dan keunggulan pendidikan. Pengembangan tersebut dilakukan melalui perencanaan yang baik, pendekatan yang sesuai, dan metode belajar serta pembelajaran yang efektif. Sekian dari kami, terima kasih. Saya akan membacakan materi. Apa tantangan yang dihadapi dalam melestarikan budaya kita? Tantangan yang dihadapi adalah masuknya kebudayaan asing ke negara Indonesia yang akan membuat kebudayaan negara tersebut semakin mudah dan hilang dari Indonesia, dan semakin hilangnya kesenian tersebut karena perkembangan zaman. Sekian dari saya. Nomor 2 akan dibacakan oleh Bagaimana kesenian ini dapat diintegrasikan dalam pendidikan karakter? Perannya untuk mengembangkan kepekaan sosial, menambahkan kesadaran adanya perbedaan dan keanekaragaman budaya yang membangun rasa bangga kepada para pemuda. Sekian dari kami yang Oke. Oh, ya, ulang dulu. Izin menjawab pertanyaan pertama, apa tantangan yang dihadapi dalam melestarikan budaya Jepang? Yaitu kurangnya pengetahuan, sumber daya, dan motivasi. Selanjutnya, pertanyaan kedua, bagaimana kesenian ini dapat diintegrasikan dengan pendidikan karakter? Yaitu pengembangan materi, baik teori maupun praktik dalam membentuk kegiatan apresiasi, kreasi, dan ekspresi. Materi yang disampaikan dikembangkan dengan mencari hubungan atau makna kontekstual serta manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Oke, luar biasa. izin menjawab. Nomor 1. Apa tantangan yang dihadapi dalam melestarikan budaya Jepang? Tidak ada taman sifat diam-diam dan mudah, bosan serta cenderung malas. Hal tersebut membuat kegiatan pelestarian budaya Jepang ini jadi terhambat. Untuk itu diperlukannya peran para pendidik dalam mengatasi hal tersebut agar menciptakan suasana yang menyenangkan untuk peserta didik dalam kegiatan pelestarian budaya Jepang. Saya akan menjawab nomor 2. Bagaimana kesenian ini dapat diintegrasikan dalam pendidikan karakter? Kesenian memiliki peran penting dalam koridor pendidikan karakter melalui bersentuhan langsung dengan beragam ekspresi kesenian. Peserta didik dapat mengasah cita rasa, dan literasi pada saat yang bersamaan. Terima kasih. Ulang dulu. Ya. Oke, minggu depan kita akan melakukan aksi nyata dari Budaya Jepang ini. Minggu depan kita akan membuat Budaya Jepang dengan memanggil orang yang ahli, ya.
yang ahli dan sekaligus pelatih rakyatnya. Jadi tetap pakai baju pramuka atau bawa baju olahraga nanti dari rumah ya. Itu pesan saya. Kurang lebihnya untuk pelajaran hari ini terima kasih. Semoga kita lancar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tinggi badan sedikit. Baca idenya, tangannya. Iya. Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari kelas 11-3. Dengan saya Ilma Ulianza, saya Cita Ika, saya Mati Muhammad, saya Rizal Zahra, saya Jahra Nazwa, saya Anissa Ika, saya Rakyat Ramadhani,
Selamat menyaksikan. Put your hands up in the air, 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 put your hands up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan bergota 7 orang. Dengan saya sendiri Siti Salma. Saya Nurul Azmi. Saya Septi Sulpasya. Saya Gadis Nadia. Saya Nurul Sidia. Saya Kira dari Kota. Saya Siti Awirama. Selamat menyaksikan video tari kuda Jepang kami.
saya minta waktunya sebentar ingin mewawancarai Ibu. Ya, bisa. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana perasaan Ibu melihat para murid aktif melakukan tari kuda Gipang ini? Ya, perasaan saya senang sekali ya, karena melihat kalian itu mau belajar untuk mengenal tarian Kuda dari Gipang. dari daerah kita, Ya. yaitu kuda Gepang. Apakah menurut Ibu dengan adanya proyek ini siswa lebih melestarikan budaya, Bu? Ya, memang diharapkan dengan adanya proyek ini kalian secara tidak langsung kan juga turut melestarikan kembali tarian tradisional kuda Gepang ya. Yang sekarang ini kan para remaja itu hampir melupakan dengan kesenian daerah tradisionalnya sendiri. Apakah harapan Ibu ke depannya setelah P5 ini selesai, Bu? Ya, harapan Ibu ya setelah kegiatan P5 khususnya tarian kuda Gepang ini selesai, kalian menjadi mahir melakukan tarian kuda Gepang ya, kemudian juga lebih mengenal tarian tradisional kuda Gepang itu sendiri ya, dan mudah-mudahan nanti untuk kedepannya kalian lebih mempunyai minat atau tertarik terhadap kesenian tradisional lainnya, kan masih banyak loh selain tarian kuda Gepang ya. Ibu. Itu Terima harapan. kasih, Bu. Ya, sama-sama. Apa pendapat Bapak mengenai kegiatan P5 kearifan lokal kuda Gipang ini? Pendapat Bapak, tari kuda Gipang ini sangat baik untuk dilaksanakan karena untuk di masyarakat, terutama untuk peserta didik, kayaknya banyak yang kurang tahu tentang kesenian tari kuda Gipang. Jadi bagus untuk melestarikan kebudayaan kita khususnya di Kabupaten Tapin. Menurut Bapak, bagaimana progres para siswa dalam mengikuti kegiatan P5 ini? Kalau menurut pandangan Bapak, progresnya cukup baik dan berjalan sesuai rencana koordinator. Peserta didik mengikuti secara baik, secara teratur, dan mulai dari pembuatan kuda sampai menarinya sangat memuaskan menurut Bapak. Bapak izin mewawancarai, saya memiliki 2 pertanyaan di sini. Pertanyaan pertama, apakah tanggapan Anda sehubung diadakannya seni tari kuda Gipang di sekolah ini? Kalau menurut saya dengan adanya kuda Gipang ini sangat positif, karena kita dengan adanya kegiatan ini kita dapat mengenal budaya-budaya yang ada di daerah Kabupaten Tapin, serta dengan adanya kegiatan ini kita jadi tahu apa itu kuda Gipang, gerakannya, dan lain-lain sebagainya. Baik, pertanyaan kedua, apakah dari Anda ada yang mengalami kesulitan saat melakukan tari kuda Gipang? Kalau dari saya mungkin kesulitannya waktu kita awal-awal tarian kuda Gipang, mungkin di kaki itu masih ada paku-paku di bagian kaki, bagian tangan, dan cara memegangnya yang salah. Untuk bagian teknisnya mungkin tidak ada. Baik, cukup sekian wawancara kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami nama Ani Wahyuni, mengampu mapel fisika dan mendapat tugas tambahan sebagai wakakurikulum di SMA Negeri 1 Rantau. Terkait dengan kegiatan P5 yang ada di SMA Negeri 1 Rantau, atau mungkin yang dari program Kemenak itu adalah PRRA. Jadi untuk di SMA Negeri 1 Rantau, kali ini kami mengangkat tema kearifan lokal dengan topik melestarikan kesenian daerah tari kuda Gipang.
Nah, dari pelaksanaan yang sudah kita lalui, itu kami lihat atau kami evaluasi, hambatannya ada beberapa. Salah satunya adalah sebagian dari siswa, mungkin ini hanya sebagian kecil, yang tidak serius dalam mengikuti kegiatan tersebut. Nah, kami lihat di situ ada beberapa faktor. Yang pertama, mungkin karena mereka tidak ada bakat di situ, dan yang kedua, mereka belum sadar akan pentingnya melestarikan budaya daerah sendiri. Kemudian harapannya ke depan, semoga nanti SMA Negeri 1 Rantau tetap bisa melaksanakan P5 dengan topik yang sama, sehingga peserta didik atau siswa SMA Negeri 1 Rantau sebagai salah satu perwakilan generasi muda, mereka sadar akan pentingnya melestarikan budaya daerah mereka sendiri. Karena kalau tidak mereka, siapa lagi yang mampu atau yang wajib melestarikan kesenian mereka sendiri. Apalagi di era yang sekarang ini, kita tahu gencar-gencarnya media sosial, di mana budaya-budaya luar itu sangat gencar sekali masuk ke media mereka. Jadi kita sebagai generasi muda tadi diharapkan mereka mampu bersaing pada saat ini untuk kesenian daerah tersebut. Jadi harapannya semoga mereka tetap menyukai dan akhirnya melestarikan budaya di daerah mereka, terutama daerah Kabupaten Tapin. Terima kasih.